Apakah kita masih menunda untuk mengambil sikap tentang Yesus dan panggilannya? Apakah kita ini belum mengambil keputusan final? Apakah kita akan menyerahkan hidup kita kepada Kristus? Ataukah kita menolak Dia, masih mengambang? Putuskanlah segera. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-114. Saya mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang ke-7, ayat 25 sampai dengan 36, dengan judul yang saya angkat dari bacaan tersebut, Tinggal Sedikit Waktu Saja. Mari sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami yang mulia, pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah hadir dalam wujud manusia. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami. Lebih dari yang mampu kami sadari dan kami insiapi, Tuhan hadir dan berkarya dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami datang memohon ketika kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah Allah yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah Ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membuka dari Yohanes pasal yang ke-7. Akan saya bacakan mulai ayat 25 sampai dengan 36. Yohanes 7, 25 sampai dengan 36. Dikatakan demikian. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah Dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, Ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa Ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Dan bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja,
Aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak dapat bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu situasi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Ia telah ditetapkan oleh para pemimpin agama sebagai pelanggar hukum Taurat, adat istiadat nenek moyang, dan mereka hendak menganiaya Yesus. Kita menemukan di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-16. Dan lebih buruk lagi, oleh karena Yesus kemudian dianggap menghujat Allah dengan menyebut Allah sebagai Abanya, Abah, Papa, Bapanya. Dan karena itu mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Yohanes 5 ayat 17 dan 18. Karena itulah Yesus ketika hendak datang ke Yerusalem, perayaan Pondok Daun, sebagaimana yang dikehendaki oleh Bapa, Yesus tidak datang sejak awal. Yesus tidak datang pada hari-hari awal dari perayaan Pondok Daun yang berlangsung 7 hari. Dan kemudian ditambah 1 hari menjadi 8 hari. Mungkin Yesus baru datang pada hari ketiga, hari keempat, atau hari yang kelima, ketika Yerusalem sudah dipenuhi para peziarah yang datang dari berbagai kota maupun yang datang dari luar negeri memenuhi Yerusalem. Dengan demikian para pemimpin agama ketika menyadari Yesus ada, Yesus hadir, mereka tidak leluasa untuk menangkap Yesus. Bukankah orang-orang Galilea merupakan simpatisan yang masih menganggap Yesus sebagai Mesias? Sebagian besar orang banyak mungkin sudah terpengaruh oleh para pemimpin agama menolak Yesus sebagai Mesias. Dasar dari penolakan mereka adalah mereka tahu asal-usul Yesus, bahwa Yesus berasal dari Nazaret. Sekitar 30 tahun ia ada di Nazaret, anak dari Maria dan Yusuf. Yesus berprofesi sebagai tukang kayu. Apa masalahnya jikalau Yesus ini diketahui asal-usulnya? Oleh karena orang banyak berpegang pada sebuah keyakinan, mungkin juga sudah menjadi sebuah pengajaran, bahwa ketika Mesias itu datang, kehadiran Mesias ini akan misterius. Tidak diketahui asal-usulnya. Kehadiran Mesias ini akan seperti yang dinubuatkan di dalam Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang pertama, yang dituliskan di sana. Dikatakan di sana, Maliaki 3 ayat 1, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait Allah. Yesus dikatakan, atau lebih tepat Mesias dikatakan akan masuk ke bait Allah dengan mendadak. Malaikat Tuhan atau malaikat perjanjian yang kamu cari itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan, semesta alam. Jadi pengajaran yang diterima orang banyak pada waktu itu adalah Mesias tidak akan diketahui asal-usulnya. Kehadiran Mesias itu dengan tiba-tiba mendadak muncul. Sementara mereka tahu tentang asal-usul Yesus.
Yesus datang dari Nazaret, keluarga Yesus. Dan karena itu mereka menolak Yesus. Dan ketika Yesus mengajar di bait suci, Yesus kemudian berkata, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku datang diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal." Allah maksudnya. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Yohanes 7 ayat 28 dan 29. Dengan kata-kata itu Yesus hendak menegaskan bahwa bukankah para nabi yang diutus oleh Allah tidak diusut masa lalunya, tidak diusut asal-usulnya, keluarganya. Para nabi diterima dalam artian firman yang diucapkan dan disampaikan diterima sebagai firman yang datang dari Tuhan. Kalau kita membandingkan misalnya, bukankah Yakub sebelum menjadi orangnya Allah adalah seorang penipu? Menipu saudara kembarnya Esau, menipu ayahnya sendiri Ishak, bahkan dalam artian tertentu menipu mertuanya yaitu Laban. Bagaimana dengan Musa? Sebelum Musa dipanggil Tuhan pada usia 80, bukankah Musa membunuh seorang Mesir sehingga ia harus melarikan diri? Bagaimana dengan Yefta, hakim yang disebut dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang ke-3? Bukankah Yefta itu dikatakan anak dari seorang perempuan Sunda, dan dia kemudian menjadi kepala dari gerombolan petualang dan juga para perampok? Para nabi tidak dipermasalahkan asal-usulnya, sehingga Yesus pun berkata, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang karena diutus oleh Allah." Yesus paling tidak mestinya bisa diterima sebagai seorang nabi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada sisi yang lain kita menemukan dalam bacaan kita, sebagian orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dikatakan, apabila Kristus, maksudnya Mesias, datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang diadakan oleh Dia ini? Tidak ada nabi-nabi yang melakukan mujizat sebanyak seperti yang oleh Yesus lakukan itu. Lebih-lebih, Yesus menyembuhkan hal-hal yang seringkali disebut sebagai sakit sejak dari lahir, buta, tuli, maupun juga lumpuh. Bahkan Yesus menghidupkan orang-orang yang dikatakan sudah meninggal. Anak Yairus, anak janda Naim, dan juga Lazarus. Tidak ada nabi yang melakukan sebanyak yang dilakukan Yesus, dan juga dengan berbagai variasi keragaman seperti yang dilakukan Yesus. Nah, karena itu sebagian orang Israel yang terbuka matanya, pikirannya, dan hatinya, mereka berkata, apakah Mesias akan lebih besar daripada Yesus ini? Dan mereka percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah orang yang tidak menerima, menolaknya, maupun di tengah-tengah orang yang percaya kepadanya, Yesus kemudian berkata bahwa waktu yang sesungguhnya ada untuk melihat Dia, untuk mendengar Dia, untuk menentukan sikap terhadap Dia, sesungguhnya pendek, tinggal, singkat, dan sempit saja. Yesus berkata, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Ayat 33 dan 34 dari
bacaan kita Yohanes pasal yang ke-7. Yesus kemudian diperbincangkan apakah akan pergi kepada orang-orang Yahudi yang ada di luar Palestina, Israel, diaspora. Apakah Yesus akan pergi kepada orang-orang Yunani dan mengajar orang-orang Yunani? Tetapi sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa Ia akan pergi kepada Bapanya. Ia akan menghadapi kematian, dan sesudah itu Dia mengatakan, ke tempat Aku berada, kamu tidak dapat datang. Walaupun Yesus berbicara tentang kematiannya, Ia tidak akan terus mati, oleh karena Ia akan bangkit. Dan sesudah itu Dia akan naik ke surga, dan Dia akan berada di tempat Bapanya. Kesempatan untuk mendengarkan Yesus, kesempatan untuk melihat Yesus, kesempatan untuk menerima pengajaran Yesus, keselamatan untuk mereka pertimbangkan. Tinggal sesaat lagi, tinggal sedikit waktu lagi. Sudah tidak akan lama lagi. Yesus bermaksud hendak memperingatkan supaya orang banyak memanfaatkan kesempatan waktu singkat, kairos, detik yang sangat menentukan, titik kritis yang akan mengakibatkan akibat yang sangat besar bagi masa depan, bukan hanya menyangkut tentang hidup dan mati, tetapi menyangkut tentang kekekalan, mati kekal ataukah hidup kekal. Sesungguhnya penentuan tentang hidup dan mati, hidup kekal dan mati kekal, bergantung pada sikap mereka terhadap Yesus dan terhadap pengajaran Yesus. Karena itu Yesus mendorong supaya orang banyak memakai waktu yang singkat itu untuk bersikap bijaksana, untuk mengambil sikap yang tepat dan benar. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan sekarang, kehidupan modern yang sekarang ini sedang kita jalani? Apakah orang-orang sekarang menganggap bahwa hidup itu pendek, hidup itu singkat, hidup itu sempit? Ataukah dengan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dengan perkembangan ilmu kedokteran, usia orang menjadi lebih panjang, kematian muda, bayi-bayi bisa dikurangi, dan itu menyebabkan banyak orang kemudian berpikir bahwa hidup ini panjang, hidup ini lebih daripada yang sudah dihidupi oleh para nenek moyang dahulu. Apakah filsafat orang Jawa mampir ngombe? Hidup digambarkan oleh orang Jawa seperti berhenti di warung untuk minum. Berapa lama orang minum? Walaupun mungkin di warung banyak orang seringkali duduk bukan hanya untuk minum, tetapi untuk berbincang-bincang, ngobrol. Bukankah orang ngobrol di warung tidak akan semalam suntuk, tidak akan satu hari penuh? Hidup itu singkat. Bahkan Alkitab mengatakan hidup itu hanya seperti asap. Hidup itu hanya seperti uap. Sebentar kelihatan lalu kemudian akan lenyap. Apakah orang modern sekarang setuju dengan hal ini? Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari menganggap bahwa hidup itu singkat? 60 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun, 90 tahun. Apakah itu panjang? Banyak orang ketika dia sudah sampai di usia tertentu, katakanlah 50 tahun, dia akan mengatakan bahwa 50 tahun itu ternyata begitu cepat. 60 tahun itu ternyata begitu singkat. Hidup sesudah dilewati, sepertinya ada banyak hal yang sudah tidak diingat lagi. Hidup menjadi pendek.
Dikisahkan di dalam cerita-cerita tentang ilustrasi seorang muda yang bernama Dennis Banhart. Ia memulai usaha di dalam bidang komputer. Ia menjadi pemilik dan presiden dari perusahaan Eagle Computer Incorporated. Dan pada usia 44 ia menjual saham yang dimiliki perusahaannya, dan itu menyebabkan ia menjadi miliuner, multimilioner. Oleh karena penjualan sahamnya yang ditawarkan mulai dengan harga satu saham $13, dengan cepat naik harganya sampai $27, sebelum kemudian berhenti pada harga $15,50. Dennis Banhart memiliki 592.000 saham, dan itu berharga $9 miliar. Bukan 9 miliar rupiah, 9 miliar dolar. Menyebabkan Dennis Banhart menjadi milioner, multimilioner. Tetapi pada hari yang sama, siang hari itu dia berangkat ke kantor mengendarai mobil Ferrari merahnya. Entah alasan apa, ia menabrak dinding pembatas, tembok pembatas jalan, dan dia jatuh ke bawah 20 kaki, sekitar mungkin 7 meter, dan kemudian meluncur jatuh ke dalam jurang dan meninggal saat itu juga. Lalu apa artinya? Pada hari itu Dennis Banhart mencapai keberhasilan dari usahanya, dan ia menjadi milioner, multimilioner, memiliki saham seharga $9 miliar. Tetapi dia meninggal siang hari itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah tahu kita akan berusia sampai berapa. Dennis Banhart baru berusia 44 tahun. Jangan berpikir bahwa semua orang akan meninggal di atas 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun. Bukankah 44, bahkan mungkin 24 pun bisa meninggal. Meninggal bisa sewaktu-waktu. Hidup kita berakhir. Tidak akan pernah ada yang tahu. Mungkin juga tepat jika dikatakan meninggal itu bagi banyak orang mendadak. Siang masih bercakap-cakap, masih tersenyum, bisa jadi sore dia sudah koma dan kemudian meninggal. Apakah kita memanfaatkan kesempatan waktu untuk bertindak dengan tepat dan benar? Di tahun 1871 di musim gugur, penginjil pengkhotbah terkenal D.L. Moody di Chicago, Farwell Hall, Chicago. Dia berkhotbah mengambil bacaan dari Matius 27 ayat 22. Kata-kata dari Pilatus, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Itu kata-kata Pilatus. Dan dengan suara menggelegar, mengguntur, D.L. Moody kemudian berkata, takdir kekal kita bergantung pada jawaban kita atas pertanyaan Pilatus. Apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus? Saya berharap saudara pulang dengan membawa teks ini, ayat ini, memikirkannya sepanjang minggu dan hari Sabat berikutnya, hari Minggu berikutnya. Dalam ibadah kita akan memutuskan apa yang harus kita lakukan dengan Yesus dari Nazaret. D.L. Moody berkhotbah dan memberikan tantangan pada akhir khotbahnya dan memberi waktu 1 minggu kepada anggota jemaat di Chicago untuk memikirkannya dan menjawabnya pada minggu depan. Sayang, minggu depan itu ternyata tidak pernah datang. Minggu depan itu ternyata tidak ada lagi ibadah. Oleh karena ibadah hari Minggu itu
Sesudah D.L. Moody menyampaikan firman Tuhan dan tantangannya, solois Ira Sante menutup ibadah itu dengan menyanyikan Today the Savior Calls. Suaranya kemudian tiba-tiba tenggelam di dalam teriakan-teriakan panik. Kebakaran besar yang melanda kota Chicago telah bergerak mencapai tempat ibadah mereka. Pipa-pipa gas meledak. Jalan-jalan dipenuhi dengan orang-orang yang ketakutan, yang berusaha untuk menyelamatkan diri dan meloloskan diri. Kebakaran besar yang melanda kota Chicago 8 Oktober 1871 hari Minggu dimulai jam 9 malam dan baru bisa dipadamkan dengan bantuan hujan yang dikirimkan Tuhan pada hari Selasa pagi. Dan Rabu Chicago tinggal puing-puing hangus yang berasap. Lebih dari 800 bangunan, rumah, gedung lenyap. Dan lebih dari 100.000 orang kehilangan tempat tinggal, termasuk Moody dan keluarganya. Moody kehilangan rumahnya, kehilangan gedung gerejanya, dan sebagian besar pendukung finansial bagi pekerjaannya. Tetapi yang paling memilukan, membuatnya berduka dan terus menyesali adalah peristiwa besar tersebut, kebakaran besar tersebut menyebabkan hilangnya kesempatan untuk memenangkan orang-orang yang hadir dalam ibadah minggu malam itu bagi Kristus. Tahun demi tahun, sesudah 22 tahun diadakan peringatan peristiwa kebakaran besar kota Chicago, dan Moody kembali berkhotbah dari ayat Matius 27 ayat 22, dan dia kemudian berkata, benar-benar kesalahan. Saya ingat Mr. Sankey menyanyi dan bagaimana suaranya menggema. Hari ini juru selamat memanggil bagi yang mencari perlindungan. Badai keadilan turun dan maut sudah dekat. Saya tidak pernah lagi bertemu dengan anggota jemaat yang hadir pada waktu itu. Sukar sekali saat ini saya untuk menahan air mata saya. 22 tahun sudah berlalu dan saya belum pernah bertemu dengan mereka yang hadir pada malam itu. Dan mungkin saya tidak akan pernah bertemu mereka sampai saya bertemu di dunia yang lain. Tetapi saya ingin memberitahu Anda pelajaran yang saya dapatkan pada malam itu yang tidak pernah saya lupakan, yaitu apabila saya berkhotbah, saya harus mendesakkan Kristus pada orang-orang itu saat itu juga dan berusaha membawa mereka kepada keputusan pada saat itu juga. Anda melihat Pilatus dalam kondisi yang sama dengan para pendengar saya malam hari itu, juga kondisi Anda pada saat ini. Ia harus memutuskan di sana bahwa Yesus harus ia putuskan apa yang harus ia lakukan terhadap Yesus. Kita pun juga berhadapan dengan pertanyaan yang sama. Kita pun berhadapan juga dengan situasi yang sama. Kita harus memutuskan tentang Yesus. Apa yang akan kita perbuat? Apa yang harus kita perbuat dengan Yesus? Saya tidak akan lagi menunda kesempatan untuk mendesakkan Kristus kepada orang banyak. Saya sudah berkali-kali minta pengampunan Tuhan. Dan saya tidak akan pernah berani untuk mengulanginya lagi. Memberi kesempatan, menawarkan waktu
untuk bertobat, untuk mengambil keputusan tentang Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita masih menunda untuk mengambil sikap tentang Yesus dan panggilannya? Apakah kita ini belum mengambil keputusan final? Apakah kita akan menyerahkan hidup kita kepada Kristus? Ataukah kita menolak Dia, masih mengambang? Putuskanlah segera. Oleh karena kita tidak akan pernah tahu kapan hidup ini, hidup kita, mungkin juga hidup dunia ini, tiba-tiba akan berakhir. Apakah ada hal lain yang juga mestinya segera kita putuskan dan kita lakukan? Apakah kita perlu mengakui kesalahan kita kepada Tuhan dan berdoa minta pengampunannya? Lakukanlah segera. Apakah kita perlu mengakui kesalahan kita kepada orang-orang yang dekat, teman, sahabat, relasi, dan meminta maaf dari mereka dan tidak mengulangi lagi kesalahan kita? Lakukanlah segera sebelum kesempatan itu hilang, kairos itu lenyap. Apakah kita masih menunda untuk berbuat sesuatu, melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berguna, apa yang kita yakini sebagai diperintahkan Tuhan dengan apa yang sudah diberikan Tuhan, milik kita, dipercayakan kepada kita. Tetapi sesungguhnya semua yang ada pada kita bukan milik kita, tetapi miliknya Tuhan. Mari kita melakukan apa yang harus kita lakukan sebelum kairos, kesempatan, waktu yang sempit itu hilang dan lenyap dan menyisakan penyesalan yang bukan hanya mungkin penyesalan seumur hidup kita, bisa jadi jauh lebih panjang lagi penyesalan sampai di kekekalan. Jangan keraskan hati saudara. Tanah yang keras tidak lagi mampu untuk menghisap air kecuali digemburkan, dihancurkan, dilunakkan. Apakah kita butuh dihancurkan Tuhan lebih dulu, dilunakkan Tuhan lebih dulu dengan penderitaan, dengan kegagalan, justru karena Tuhan ingin menolong kita supaya kita selamat? Jadilah tanah yang lembut, yang lunak, seperti tanah di tangan Sang Penjunan. Oleh karena Sang Penjunan kita akan membentuk kita. Bahkan bila kita ini bejana yang rusak dan dia bersedia untuk dilunakkan kembali, kita akan dibentuk ulang menjadi bejana yang indah dan berguna. Bukan hanya berguna bagi kehidupan kita, bukan hanya berguna bagi kehidupan keluarga kita, bukan hanya berguna bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan Tuhan ingin kita ini berguna bagi dirinya dan bagi kerajaannya. Tinggal sedikit waktu saja lagi. Mari kita ingat kata-kata Kristus ini dan mencamkannya setiap kali kita diperhadapkan dengan pilihan. Segeralah memilih. Apabila kita diperhadapkan dengan sebuah keputusan, segeralah untuk mengambil keputusan, terutama menyangkut Tuhan, perintah Tuhan, dan kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan terus membimbing kita